Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Teknik Riset Operasi. Kali ini kita akan membahas mengenai dualitas dalam linear programming. Oke, tujuan akhir yang diharapkan adalah Anda akan dapat menjelaskan konsep dualitas dalam linear programming. Oke, setiap masalah pemrograman linear itu mempunyai masalah kedua yang bersesuaian dengan masalah semula yang kita sebut dengan dual. Jadi masalah keduanya itu namanya dual, masalah pertamanya, masalah awalnya atau masalah semulanya itu kita namakan primal. Jadi ada primal, ada dual. Jadi primal itu dual itu bersesuaian dengan primal ya. Oke. Perhatikan masalah program linear dalam bentuk standar ketidaksamaan berikut. Jadi ini memaksimumkan fungsi tujuannya adalah C1X1 tambah C2X2 tambah C3X3 dan seterusnya sampai CNXN ya. Dengan kendala A11X1 tambah A12X2 tambah A13X3 dan seterusnya sampai A1NXN kurang dari sama dengan B1. A21X1 tambah A22X2 tambah A23X3 dan seterusnya sampai A2NXN kurang dari atau sama dengan B2. Begitu seterusnya sampai AM ya, kurang dari sama dengan BM ya. Di mana semua variabelnya itu non negatif alias lebih besar atau sama dengan 0. Maka kalau kita membuat dualnya, jadi ini primalnya, dualnya, kalau permasalahan primalnya adalah maximize, maka permasalahan dualnya adalah minimize. Jadi ini maximize, dualnya adalah minimize. Begitupun sebaliknya, kalau primalnya minimize, maka dualnya maximize. Ya. Nah, perhatikan hal yang selanjutnya yang penting dipahami saat kita membuat dual, yaitu koefisien dari fungsi tujuan dari primal itu nanti koefisiennya akan berubah menjadi RHS atau batas kanan ya. Jadi dia akan menjadi batas kanan. C1, C2, C3 dan seterusnya sampai Cn nanti akan menjadi batas kanan. C1, C2, C3 dan seterusnya sampai Cn. Jadi fungsi tujuan menjadi batas kanan fungsi kendala ya. Sebaliknya, perhatikan ya. Batas kanan fungsi kendala berubah menjadi fungsi tujuan, koefisien fungsi tujuan dari dualnya. Ya. Jadi ini B1, B2 dan seterusnya sampai BM. Di sini dualnya kalau primalnya F, dualnya kita anggaplah G, bisa sembarang huruf ya. G itu adalah B1, W1 tambah B2, W2 tambah B3, W3 dan seterusnya sampai BM, WM. Ya, jadi ini. Sudah paham? Untuk yang pertama dulu ya. Jadi koefisien fungsi tujuan berubah menjadi batas kanan, nilai kanan atau RHS fungsi kendala pada dual. Sedangkan RHS atau nilai kanan dari fungsi kendala pada primal berubah menjadi koefisien fungsi tujuan. Ya. Nah, hal yang selanjutnya kita perhatikan adalah A11X1, A12X2, A13X3 dan seterusnya sampai A1NXN. Awalnya dia adalah baris pertama, dia berubah menjadi kolom pertama. A11XW1, A12W2 dan seterusnya sampai A1NWN. Jadi lihat baris, ini baris ya, berubah jadi kolom. Ya. Sebaliknya, kolom ya. Kolom dari nilai-nilai A11, A21 dan seterusnya sampai AM1 itu berubah menjadi
baris. A11E1, A21E2, A31E3, dan seterusnya sampai AN1PM. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan tanda-tanda pertidaksamaannya. Ya, jadi ingat tadi itu ya, koefisien fungsi tujuan menjadi batas kanan menjadi koefisien fungsi tujuan. Kemudian baris-baris, nilai-nilai koefisien ke kanan baris itu berubah menjadi ke bawah atau kolom. Ya, dari kiri ke kanan menjadi atas ke bawah. Begitu juga sebaliknya. Nah, sekarang lambangnya kalau maximize ya, kalau maximize variabelnya lebih besar dari 0, kalau variabelnya lebih besar dari 0, maka kendalanya juga lebih besar dari C. Ya, jadi kalau lebih besar sama dengan 0, maka fungsi kendalanya lebih besar juga. Kalau lebih kecil dari 0, maka fungsi kendalanya juga lebih kecil. Ya, nanti ada tabelnya. Ya, nah sedangkan kalau fungsi kendalanya kurang dari sama dengan, maka variabelnya, jadi kalau kendalanya lambangnya kurang dari sama dengan, maka variabelnya lebih dari sama dengan 0. Ya, kalau di sini lebih dari sama dengan, maka nanti di sini menjadi kurang dari sama dengan, kebalikannya. Ya, jadi kalau variabelnya mengikuti, sedangkan fungsi kendalanya sebaliknya. Ya, nanti ada di tabel, Anda bisa perhatikan baik-baik dari tabelnya. Oke, kita lanjut ya. Jadi sudah paham ya? Supaya lebih paham, kita lihat tabelnya. Ya, jadi sebenarnya dengan menggunakan notasi matriks, maka primal dan dual itu dapat kita tulis seperti ini. Jadi kalau maximize, dualnya minimize. Fungsinya, kalau dia fungsi tujuannya F, di sini kita kasih nama G. Bisa pakai huruf lain. Kalau di sini A, di sini B boleh. Ya. Kemudian perhatikan, kalau di sini C itu adalah C transpose, maka nanti C ini akan berubah menjadi fungsi. Jadi C pada fungsi tujuan berubah menjadi nilai kanan pada fungsi kendala. B pada fungsi kendala berubah jadi koefisien pada fungsi tujuan. Ya, kalau non negatif variabelnya, ya maka kendalanya juga lebih besar. Tapi perhatikan kalau kendalanya kurang dari, maka variabelnya lebih dari. Ya, jadi perhatikan itu, jangan terbalik. Oke, supaya lebih paham kita lihat dalam bentuk contoh untuk supaya bisa menafsirkan mengenai dualitas, manfaat dari dualitas. John mempunyai perusahaan perakitan elektronika yang menghasilkan TV dan radio. Anggaplah masing-masing unit TV dan radio tersusun 3 macam komponen. Jadi TV memerlukan komponen 1, K2, komponen 1, komponen 2, dan komponen 3. Begitu juga dengan radio. TV membutuhkan sebanyak A11 komponen 1, A21 komponen 2, A31 komponen 3. Kalau radio sebanyak A12 komponen 1, A22 komponen 2, dan A32 komponen 3. Ya. Jadi ini semua nanti dalam bentuk angka-angka ya. Nah, komponen 1 yang tersedia tiap minggunya itu John maksimum B1. Ya. Jadi kalau sebanyak A11 untuk TV ditambah sebanyak A12 untuk radio, itu tidak boleh lebih dari B1. Berarti harus kurang dari sama dengan B1. Untuk komponen 2 juga demikian. A21 TV tambah A22 radio harus kurang dari sama dengan B2. Jadi ini nilai kanannya, ya, constraint yang tersedia. A31 untuk TV ditambah A32 untuk radio itu kurang dari sama dengan B3. Ya. Jadi itu bahasa primalnya nanti ya. Kemudian C1 dan C2 adalah keuntungan.
C1 itu keuntungan yang diterima John dari 1 unit TV yang selesai dirakit. Sedangkan C2 adalah keuntungan dari 1 unit radio yang selesai dirakit. Ya. Nah, masalah bagi John adalah ingin menentukan berapa banyak TV dan radio yang harus diproduksi per minggu, sedemikian sehingga persediaan komponen tidak dilampaui, dan tentu saja supaya keuntungannya maksimum. Ya, oke. Jadi, fungsi tujuannya adalah maximize, memaksimumkan keuntungan dari penjualan TV dan radio yang dirakit oleh John. Sebanyak C1 dikali berapa banyak TV, ditambah sebanyak C2 dikali berapa banyak radio. Ya. Jadi kalau TV kita misalkan X1, radio kita misalkan X2, berarti C1 X1 tambah C2 X2 nih. Nah, fungsi kendalanya adalah berbaris ini ya. A11 X1 tambah A12 X2 harus kurang dari sama dengan B1. A21 X1 tambah A22 X2 kurang dari sama dengan B2. A31 X1 tambah A32 X2 itu kurang dari sama dengan B3. Banyaknya TV dan radio itu non negatif, tidak boleh negatif. Harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi ini primalnya. Bagaimana kalau kita buat dualnya? Ya. Jadi kalau dualnya maximize berubah jadi minimize. Ya, minimize. Kemudian ingat constraint ya. Constraint itu berubah menjadi yang ini constraint ya, berubah menjadi minimize. Fungsi tujuannya misal kita kasih nama G sama dengan B1 kali, kalau sudah ada X bisa pakai Y, bisa pakai W. B1 W1 tambah B2 W2 tambah B3 W3. Ya. Kemudian fungsi kendalanya adalah bukan lagi per baris tapi per kolom ke bawah sini. A11 W1 tambah A21 W2 tambah A31 W3. Tandanya kalau di sini lebih dari, maka ini juga tetap lebih dari sama dengan C1. Kendala yang kedua, ya, A12 W1 tambah A22 W2 tambah A32 W3 lebih dari atau sama dengan C2. Jadi dia mengikuti variabelnya. Kalau variabelnya lebih dari, maka constraint-nya juga lebih dari. Ya. Nah, sekarang kita lihat ada kasus yang lain. Datanglah Ahmad yang mempunyai alat-alat modern untuk perakitan. Dia menawarkan kepada John agar supaya menjual saja persediaan mingguan komponennya. Jadi komponen yang diperoleh oleh John, komponen 1, komponen 2, dan komponen 3, dijual saja ke Ahmad. Harganya komponen 1, dia beli harga W1 per unitnya, K2 W2, K3 W3. Dengan jaminan bahwa uang hasil penjualan komponen-komponen penyusun 1 unit TV tidak akan kurang dibandingkan dengan keuntungan John dari 1 unit TV jika dirakit sendiri. Demikian pula untuk radionya. Ya, berarti dia jamin seperti ini. Komponen-komponen yang dibutuhkan untuk membuat TV, ya, untuk membuat TV itu A11 dikali dia beli seharga W1, tambah A21 seharga W2, tambah A31 seharga W3. Itu tidak akan kurang dari keuntungan yang dia peroleh. Berarti lebih besar atau sama dengan C1. Nah, itu sama saja tadi yang kita buat itu adalah bahasa dual. Ya, itu adalah bahasa dualnya tadi. Nih, anggaplah harganya W, tadi A11 kali W1 tambah A21 kali W2 tambah A31 kali W3 lebih besar atau sama dengan C1. Begitu juga dengan harga komponen radio. Dia bilang A12 kali W1 tambah A22 kali W2 tambah A32
kali W3 ya komponennya itu tidak akan kurang, artinya lebih besar atau sama dengan C2 keuntungan kalau dia jual. Ya, berarti sama kan? Nah, sekarang perhatikan lagi. Muncullah masalah, jadi ini sama tadi ya, lebih dari C1, lebih dari ini. Jadi fungsi kendalanya sama. Muncullah masalah bagi Ahmad yaitu menentukan berapa besarnya W1, W2, dan W3. Berapa besarnya harga beli tiap komponennya. Sedemikian sehingga jaminan di atas dipenuhi sekaligus meminimalkan uang keluarnya per minggu karena pembelian tersebut. Berarti ya dia mau minimalkan harganya. Maka ini tadi kendalanya ya. Komponen K1-nya sebanyak B1, komponen K2-nya sebanyak W2. Berarti B1 dikali sebanyak B1 komponen 1, berarti dia beli, kalau dia beli B1 kali W1 tambah B2 kali W2 tambah B3 kali W3, dia minimize ya, dia minimalkan. Nah, jadi ternyata masalah Ahmad ini adalah dual dari masalahnya John. Kalau masalahnya John tadi maximize-nya, primalnya, kalau John adalah minimize-nya. Kalau Ahmad adalah minimize-nya. Kalau John dari sisi dia mau menjual produk TV-nya, kalau Ahmad dari sisi dia mau membeli. Bukan TV-nya tapi komponennya ya. Jadi masalahnya Ahmad ini adalah dual. Jadi primalnya masalah John, dualnya adalah masalah Ahmad. Begitu juga sebaliknya. Primalnya masalah Ahmad, dualnya adalah masalahnya John. Ya. Oke, kita ambil contoh yang lain. Dua jenis makanan M1 dan M2. Masing-masing unitnya mengandung vitamin A, B, dan C dengan nilai yang tertera pada tabel ini. Jadi, makanan 1 dan makanan 2, makanan 1 mengandung 2 vitamin A, 3 vitamin B, 4 vitamin C, 4 unit ya. Makanan 2 mengandung 4 unit vitamin A, 2 unit vitamin B, 1 unit vitamin C. Ya. Dengan nilai kandungan tertera beserta batas minimal masukan vitamin bagi seseorang perharinya. Ini batas minimal. Jadi vitamin A saat mengkonsumsi makanan 1 dan makanan kedua minimal 40, berarti harus lebih besar sama dengan 40. Jadi 2M1 tambah 4M2 harus lebih besar atau sama dengan 40. Ini bahasanya. Ya, simbolik matematiknya. 3M1 tambah 2M2 harus lebih besar dari sama dengan 50. Jadi tuntutan gizi untuk vitamin B-nya itu harus lebih besar dari 50. 4M1 tambah 1M2 lebih besar atau sama dengan 30. Ya. Jadi itu syarat kendalanya. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya. 1 unit M1 harganya 300, sedangkan 1 unit M2 harganya 250. Seorang ibu asrama yang mendapat tugas untuk membeli, jadi dia mau membeli. Kalau membeli berarti kita mau semurah mungkin, ya, sehemat mungkin. Jadi membeli M1 dan M2 dengan mengingat syarat gizi dan harus meminimalkan biaya total. Jadi tetap harus di atas 40 vitamin A-nya, di atas 50 vitamin B-nya, di atas 30 vitamin C, tapi dia mau beli dengan harga yang lebih minimum. Ya, berarti kita mau meminimalkan, fungsi tujuannya adalah 300 kali makanan 1 tambah 250 kali makanan 2. Jadi ini primalnya, minimize F300M1 tambah 250M2 ya. Jadi ini 2M1 tambah 4M2 lebih besar. Ini tadi sudah paham ini ya caranya membuat. Oke, sekarang kita lihat. Ini ya, yang tadi saya tulis ulang supaya nanti mudah kita bandingkan dengan dualnya. Ya. Jadi ini yang harus syarat kendala yang harus dia beli tiap hari dan ini syarat tujuannya, fungsi tujuannya. Seorang pemilik perusahaan farmasi yang menyediakan vitamin-vitamin penunjang di atas, vitamin A, B, dan C maksudnya ya, menghadapi masalah dalam menentukan harga satuan vitamin A, B, dan C tersebut. Jadi misal
harganya untuk vitamin A kecil, vitamin B kecil, dan vitamin C kecil. Ya, sedemikian sehingga jumlah harga vitamin penyusun 1 unit M1 tidak akan melebihi 300. Jadi makanan M1 itu kan tadi terdiri dari vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Ya. Nah, tadi batasannya adalah harganya 300. Ya. Jadi pemilik perusahaan ini mau menentukan berapa, dengan misalkan harganya vitamin A itu A, vitamin B itu B, dan vitamin C itu C. Karena dia harus membuat M1 itu menyusun dari vitamin A, B, dan C. Jumlah harga penyusun 1 unit M2 tidak boleh melebihi Rp250 supaya dagangannya tetap laku. Nah, jadi masalahnya menjadi tentukan berapa nilai A, B, dan C yang memenuhi. Ya. Nah, karena dia adalah penjual, ya, makanan kesehatan, dia perusahaan yang menjual, maka dia mau pastinya keuntungan yang maksimum kan. Jadi dia memaksimalkan total pendapatannya per hari. Maksimumnya itu adalah, jadi kita lihat ya, vitamin A yang dituntut 40, ya, vitamin B sebanyak 50, vitamin C sebanyak 30, lebih dari sama dengan ya 40. Jadi berarti ingat, nilai kanan ini berubah menjadi fungsi constraint ya. Jadi kalau tadi kita namakan ABC, jadi ini tadi nilai kanannya dari sini saja. Dimana kita lihat 40A tambah 50B tambah 30C itu adalah fungsi yang mau dimaksimumkan nih. 40A tambah 50B tambah 30C. Sedangkan syarat kendalanya itu adalah 2A tambah 3B tambah 4C itu harus kurang dari atau sama dengan Rp300, karena dia bilang tidak boleh melebihi Rp300. Ya. 4A tambah 2B tambah 1C itu harus kurang dari atau sama dengan 250. Ya. Jadi ini kurang dari atau sama dengan 250. Oke. Paham sampai di sini? Kenapa? Karena M1 dan M2 itu harus lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau lebih besar sama dengan 0, minimize. Kalau fungsinya, jadi meminimalkan, kalau M1 dan M2 lebih besar dari 0, maka nanti syarat kendalanya akan kurang dari sama dengan 0. Ya, kalau variabelnya lebih besar, maka kendalanya akan kurang dari 0. Sebaliknya, kalau kendalanya lebih besar, maka variabelnya itu kalau variabelnya yang tadi ya kurang lebih besar sama jadi ini ya. Kalau variabelnya tadi M1 dan M2 lebih besar dari 0, maka pasti syarat kendalanya kurang dari sama dengan 0. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini hubungan antara masalah primal dan dengan dual supaya lebih mudah. Ini tadi ya. Jadi kalau masalah maksimum, tadi kita lihat masalah maksimum dulu ya. Kalau masalah maksimum, variabelnya lebih besar dari 0, X1 dan X2-nya lebih besar dari 0, maka kendalanya juga lebih besar. Kalau variabelnya kurang dari sama dengan 0, maka kendalanya juga kurang dari sama dengan 0. Kalau variabelnya tidak ada batasan, maka kendalanya sama dengan. Ya. Nah, sekarang yang tadi persoalan yang kedua tadi itu variabelnya lebih besar sama dengan 0. Maka pada saat dimaksimumkan fungsi kendalanya didualkan ya, fungsi kendalanya menjadi kurang dari, makanya dia menjadi kurang dari sama dengan 0. Kalau variabelnya kurang dari sama dengan 0,
maka dia akan lebih besar sama dengan berapapun nilainya, nilai kanannya. Ya, kan kendala pasti punya nilai kanan ya. Kalau tidak ada batasan, tidak dibatasi berapa M1, M2, A1, A2, A3, B, A, B, C, maka kendalanya itu sama dengan ya. Jadi supaya lebih paham lagi masalah ini, kita lihat contoh lain. Oh ya, sebelum kita lihat contoh lain, kita selesaikan dulu persoalan ini ya dengan menggunakan POM for Windows. Ya, kita coba selesaikan dengan menggunakan Windows POM for Windows ya untuk linear programming. Ya, kemudian kita new. Oke, yang tadi itu masalah minimize, constraint-nya ada 3, variabelnya M1 dan M2. Oke. Ya, jadi ini tadi M1 dan yang ini M2. Ya. Minimize 300 M1 tambah 250 M2. Constraint-nya adalah 2 M1 tambah 4 M2 lebih dari sama dengan 40. 3 M1 tambah 2 M2 lebih dari sama dengan 50. Kemudian 4 M1 tambah 1 M2 lebih dari sama dengan 30. Ya. Jadi ini tadi. Sekarang kita tinggal solve. Ya, hasilnya adalah ini. Ya, jadi ini solusinya. Nah, sekarang kita lihat dualnya seperti apa. Nih. Nah, ini dualnya. Ya, jadi constraint 1, constraint 2, dan constraint 3. Nah, ini maximize dari minimize berubah jadi maximize 40 A atau W1 atau Y ya, terserah 40 A tambah 50 B tambah 30 C. 2A tambah 3W tambah 4C kurang dari sama dengan 300. 4A tambah 2B tambah 1C itu kurang dari sama dengan 250. Ini tadi ya dualnya. Oke. Sekarang kita kembali ke slide kita tadi. Ya, jadi yang ini tadi ya. Perhatikan baik-baik. Oke. Misalkan primal dari suatu program linear, set primalnya tujuannya adalah 8x1 tambah 3x2. Ini fungsi kendalanya, ya. Nah, maka dualnya adalah sebagai berikut. Kalau maximize, dualnya minimize. Set dualnya itu adalah ini fungsi batas dari fungsi kendala 2y1 tambah min 4 y2 atau tambah kurang 4 ya. 2y1 kurang 4 y2. Kemudian kendalanya yang pertama, jadi bukan lagi 1 dan min 6, melainkan 1 dan 5. 1y1 tambah 5y2 kurang dari sama dengan 8. Kenapa kurang dari? Karena ini x1-nya ya, x1-nya kurang dari sama dengan. Ya, jadi kalau maximize variabelnya itu sama dengan, kalau variabelnya kurang dari, maka kendalanya juga kurang dari. Ini tadi ya. Kalau maximize, masalah maximize variabelnya kurang dari sama dengan 0, maka kendalanya juga kurang dari sama dengan 0. Kalau variabelnya lebih besar sama dengan 0, maka kendalanya juga lebih besar sama dengan 0. Ya, jadi ini variabelnya, di sini kendalanya. Sebaliknya kalau minimum, variabelnya di sini, kendalanya di sini. Oke, perhatikan baik-baik itu. Ya, kembali lagi ya.
Jadi karena variabelnya kurang dari 0, kendalanya juga kurang dari 0. Ya. Selanjutnya, min 6 X2 dan 7X2 berubah menjadi min 6Y1 tambah 7Y2. Ya, karena X2 lihat variabelnya X2 lebih dari, maka kalau lebih dari kendalanya menjadi juga lebih dari. Min 6Y1 tambah 7Y2 lebih dari sama dengan 3. Ya. Sebaliknya, fungsi kendala ya, maximize dari fungsi kendala itu menentukan variabelnya. Ya, jadi kalau fungsi kendalanya lebih dari, ya, fungsi kendalanya lebih dari, maka variabelnya, lihat, kalau fungsi kendala dari masalah maksimum ini, fungsi kendala dari masalah maksimum lebih dari, maka variabelnya menjadi kurang dari sama dengan 0. Kalau fungsi kendalanya kurang dari, variabelnya menjadi lebih dari sama dengan 0. Kebalikannya, kalau fungsi kendalanya sama dengan, maka variabelnya tidak dibatasi. Kita lihat. Fungsi kendala yang pertama, ini, fungsi kendala yang pertama lebih besar sama dengan 0. Berarti variabelnya untuk Y1 itu kurang, ini lebih dari, lawannya adalah kurang dari sama dengan 0. Variabel untuk Y2, lihat fungsi kendala yang kedua itu sama dengan, maka variabel Y2 kalau kendalanya sama dengan, maka variabelnya tidak dibatasi. Ya, dia tidak dibatasi. Sudah paham di sini? Kurang lebih ya. Oke, supaya lebih paham, silakan latihan sendiri, tidak perlu dikumpul, ya. Coba dilatih, lihat persoalan nomor 1, tentukan nilai optimalnya kalau ada, jadi tidak selamanya memiliki nilai optimal. Dari masalah program linear berikut dengan menggunakan metode grafik. Nah, kemarin kita sudah pahami bahwa metode grafik itu kalau variabelnya cuma 2. Nah, di sini variabelnya ada 3, X1, X2, dan X3. Maka supaya diperoleh, ya, supaya diperoleh nilai optimalnya, maka ubah dulu primal ini menjadi dual. Nanti sama kok hasilnya ya. Jadi ubah dulu primalnya menjadi dual. Kalau diubah jadi dual, maka nanti variabelnya tinggal 2 karena constraint-nya cuma 2. Ya, constraint-nya cuma 2. Oke, setelah didapat dualnya, barulah gunakan metode grafik untuk menentukan. Nah, yang kedua itu misalkan primal dari suatu masalah program linear adalah maximize set primal itu 2x1 tambah 4x2. Ini kendalanya ya. Jadi nanti kita akan ganti W1, W2 dan W3 ya. Nah, pertama tentukan solusi dari primal dengan menggunakan metode simplex. Primalnya dulu kita tentukan solusinya dengan menggunakan simplex. Sudah ya yang lalu. Kemudian dualnya. Nah, ini yang baru saja kita bahas. Ubah dulu primal ini menjadi dual. Setelah diubah jadi dual, tentukan solusi dualnya juga dengan menggunakan metode simplex. Ya, jadi kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Apakah sama atau tidak. Ya, jadi yang nomor 1 metode grafik, yang nomor 2 metode simplex. Oke, sekian untuk materi kita hari ini mengenai dualitas.